ya anak jauh yang kuat jadi nangis, ya udah nangis lah bagus, saking sayangnya. Tapi ya kita hanya bisa nemenin doa, menyayangi. Saya nggak akan pernah ninggalin. Bahwa Natali lepas hijab sendiri seperti apa? Kaget nggak sih Mi? Maksudnya Iya. tidak terduga ya Mi? Itu kan maksudnya tempat curhatnya. Iya. Gini, saya gak mau bicara banyak, tapi karena saya menganggap Ibel sama Natali sudah bagian dari saudara saya sampai hari kiamat. Ya, siapapun, Natali saudara saya sampai hari kiamat siapapun. Ya, dan tugas saya akan menemani prosesnya dia. Terus kan semua berproses ya, sedang mencari Allah itu berproses. Kadang kita nggak ada yang bisa menjamin kita bisa istiqomah. Saya pun juga gitu. Nggak ada yang bisa menjamin manusia bisa istiqomah dengan amalannya, dengan apapun yang sedang dia kerjakan. Nah, saya yang sebagai teman sampai hari kiamat gitu, saudara bukan teman ya, kita ini semua saudara sampai hari kiamat, kita semuanya saudara. Saya hanya akan menemani prosesnya dia, ya, menemani prosesnya dia. Saya akan ada dalam doa, dalam usaha, tapi saya nggak bisa memberikan hidayah, yang memberikan hidayah kan Allah, ya kan. Nah, tapi saya tetap akan menemani apapun kondisinya Natali, saya akan menemani dia dalam berproses untuk terus mencari Allah. Gitu. Tapi ada mungkin sempat curhat kecewa gitu. nggak? Sempat Loh, kenapa saya harus kecewa? Namanya manusia itu kan saya aja belum dijamin nggak masuk surga, saya juga punya dosa gitu. Semua manusia punya dosa. Gitu. Apa yang harus kita kecewa? Allah aja nggak pernah kecewa dengan hambanya. Dengan mungkin Kalian hari ini sholat, besok kalian nggak sholat, Allah kecewa nggak kira-kira? kecewa. Enggak lah. Allah mah nggak akan pernah kecewa. Coba Allah mah masih nganggap kalian, hai orang-orang beriman, masih dikasih nafas, masih dikasih rezeki, ya kan, masih dikasih rezeki. Allah mah masih tetap ngebuka. Malam ini kita maksiat, besok pagi Allah masih nunggu siapa hambanya yang mau bertobat. Allah nggak pernah kecewa kepada hambanya. Mungkin sebelumnya pernah curhat mungkin sama Dani, sempat izin nggak mungkin? Oh ya, kalau izin ya siang itu memang izin ke saya, karena memang harusnya kan Natali datang ke acara ini. Siangnya hanya izin, nggak bisa datang, takut ngecewain Umi. Natali mau buka hijab, ya saya tanya kenapa, apa masalahnya. Ya akhirnya saya berusaha dengan iris untuk menemui, untuk bicara. Tapi kan saya nggak bisa kasih hidayah, saya hanya bisa menemaninya. Apapun yang kondisinya Natali, saya sebagai saudara sampai hari kiamat hanya bisa menemani dengan jiwa, raga, dan doa saya. Umi Menemani prosesnya, hanya itu aja. Kemarin sempat nemani Natali juga pas Ajam lagi sakit di rumah sakit, di Ajam juga. Oh ya, yang karena memang saya sayang sama Azam, gitu. Jadi saya Pada saat itu belum ada Natali, belum ada pembicaraan mungkin akan buka hijab atau belum ada. mungkin apa alasannya mungkin yang disampaikan? Saya nggak mau apapun alasannya itu, hanya biar Natali yang ini. Saya hanya akan menemani dia berproses untuk, kan dia seorang mu'alaf ya, yang butuh bertanya tentang Islam itu seperti apa sih. Ya, kita sebagai seorang Islam masa iya, oh Islam tuh begini loh, kamu kalau nggak pakai jilbab, kamu kalau nggak pakai hijab, kamu kalau nggak begini kamu masuk neraka sih. Kita aja belum dapat dijamin masuk surga lah ya, dengan pakaian saya begini saya belum dapat jaminan saya masuk surga, kan gitu. Tapi saya berusaha untuk, saya saudaranya dia, saudara seiman, saudara sampai hari kiamat, yang teman-teman saya mempercayakan dengan saya, ya saya akan menjadi menemani dalam keadaan dia seperti apapun. Saya akan menemani dengan jiwa, raga, dan doa saya. Kan saya nggak bisa kasih hidayah Allah, kan gitu. Tetapi dalam pencariannya dia, seorang mu'alaf yang butuh dibimbing gitu kan, terus nggak ada yang bisa jamin kita manusia bisa istiqomah. Ya tugas saya yang menemani gitu. Hidayah kita serahin ke Allah dengan kita berbanyak doa. atau mungkin saat ini karena kalian sedang terpuruk, mungkin kemarin kan Azam sempat sakit, terus
sempat bercerai atau mungkin hal itu yang membuat Natalya? Kan semua ujian ya, itu tadi. Saya ingat pesan guru saya bahwa kita hidup di dunia itu pasti diuji dengan makhluk, diuji dengan harta. Ujian itu bisa dari orang-orang terdekat juga, ujian itu bisa dari popularitas juga, ujian itu bisa dari anak. Semua ujian itu perantara dari Allah. Allah jadikan mereka makhluk, harta, kerjaan itu hanya perantara dari Allah. Ya, Allah tuh saking sayangnya sama hambanya, Allah kasih ujian. Tergantung kitanya mau menyelesaikan ujiannya dengan cara apa, dengan cara taat, dengan cara ibadah, atau cara apa gitu. Tapi kan itu proses ya, Allah ingin melihat gitu, melihat dengan ujian itu mau menjalaninya dengan apa. Kalau manusia ya kalau dikasih ujian ya lelah pasti ya, karena di dunia kan, dunia tempat kita bersusah payah dengan ujian, berlelah-lelahan dengan apa gitu. Umi, ini kan mau tidak mau akan jadi pertentangan di luar ya. Mungkin menguatkan Natali yang untuk keputusannya untuk membuka hijab ini seperti apa sih Umi? Ya walaupun memang hijab itu kan sebuah perintah yang wajib ya dari Allah, datangnya di Al-Quran juga ada jelas. Cuma kan gini, Natali seorang yang mu'alaf, bukan lahir dari Islam bukan, tapi dia seorang mu'alaf yang sedang mencari. Maaf, kita yang Islam aja nih ya, kita nggak bisa istiqomah. Bener nggak? Bener. Kalian kalau lagi dikasih ujian hari ini nggak punya uang, sholat zuhurnya kenceng banget. Bener nggak? Ayo. Iya. Tapi begitu udah dapat rezeki, kalau enggak kadang lupa enggak. Kita nggak bisa, kita kadang nggak inget. Nah, kan gitu. Kita nggak bisa. Ini kenapa pada lirak-lirik satu sama lain? Kita nggak ada yang bisa istiqomah. Bagaimana seorang sosok Natali yang mu'alaf, yang lagi berproses, lagi pengen tahu Islam seperti apa. Terus kalau nggak ada yang bimbing, kita dosa loh. Kita sesama umat Nabi. Nabi Muhammad aja kepengen semua umatnya masuk surga. Betul nggak sih? Sampai Nabi Muhammad itu berdiri di pintu surga, mastiin semua umatnya masuk surga. Nggak mau ada satu umat pun yang masuk neraka. Itu seorang Nabi. Nah kita nih, ya kita manusia yang biasa, ya kadang taat, kadang maksiat, kadang ibadah, kadang enggak, kan gitu. Masa kita sesama umat Nabi nggak kepengen sih, masa pengen masuk surganya sendiri, sedangkan ada seseorang saudara kita yang baru memeluk Islam, terus dia dalam proses kelabilannya, dalam proses pencariannya, masa kita nggak mau nemenin, kan gitu. Siapa kita kan gitu. Nah tugas saya akan menjadi temannya dia sampai hari kiamat dengan jiwa raga dan doa saya. Kita hanya cuma bisa doa. Ya, tapi buat agamanya sendiri dia masih tetap memeluk Muslim ya? Iya, Muslim. Bahkan adanya Muslim. Bahkan kita dia kita punya pengajian. Tapi alasannya itu nggak dikatakan maksudnya apa, kenapa? Mungkin kesini karena perjuangan. Wallahu alam, itu biarkan urusan Natali. Tapi saya hanya menemani. Kan kita nggak ada yang tahu ya berapa kedepannya seperti apa, nggak ada yang tahu. Manusia kan hanya bisa menerka-nerka. Kita nggak bisa lah kita untuk menjudge begini nggak bisa. Yang paling tahu kan dia dengan Allah gitu. Kita hanya bisa doain, yang kasih hidayah Allah. Allahu linuri ma yasha, Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki, kan gitu. Jadi ya udah, kita temenin aja, nggak boleh kita tinggalin dosa loh. Umi Tapi mau tidak pada saat dia minta izin untuk buka hijab, apa yang Umi menyampaikan hal apa, mungkin nasihat apa? Iya menguatkan ya kalau bisa jangan gitu, karena Allah lagi sayang banget sama Natali, lagi diangkat derajatnya, tapi semua kembali lagi kepada kita, hambanya kita nih, kita makhluk ya. Kita baru makhluk nih, belum hamba gitu kan. Kalau hamba itu kita benar-benar ngabdi ya. Kalau hamba itu kan seorang hamba menjalankan perintah, takwa, menjauhi larangannya. Nah kalau kita kan masih makhluk, paham nggak? Masih manusia, masih makhluk, belum ngabdi bener. Hari ini ibadah, besok enggak. Hari ini sholat, besok enggak, kan gitu. Kalau hamba Allah tuh benar-benar yang menjalankan perintah Allah banget. Gak mau maksud kan, nah saya pun juga masih jadi makhluk sampai sekarang gitu, belum
benar-benar hamba. Nah, apalagi seorang Natalia Allah, dia sedang berproses. Gak bisa kita untuk menjudge dia, oh gini kan bisa. Kita harus sebagai umat Nabi itu yang arif, yang kembalikan Nabi aja kepingin banget umatnya semuanya ini diselamatkan gitu. Masa kita sesama saudara muslim, sesama umat Nabi nggak mau menyelamatkan saudara kita? Saat dia memutuskan seperti itu ya sudah. Tapi kita terus berusaha untuk nemenin, untuk ngingetin terus, doa ke Allah kan gitu. Hidayah buat Allah gampang banget untuk mengembalikan. Ketika Umi menyampaikan itu, tanggapan dari Natali sendiri apa? Nangis. Saya yakin apa ya? Saya sayang sama Natali, sayang sama Iris, saya sayang. Saya tahulah bagaimana keadaan ya. Kan hati manusia saya juga tidak bisa melihat keadaan hati kita satu sama lain. Kalian juga nggak tahu keadaan hati saya nggak tahu keadaan hati kalian. Tapi Allah lebih tahu bagaimana keadaan hati hambanya. Jadi segala sesuatunya ya saya tidak mau memaksa, tapi saya hanya mau menemani saja. Kapanpun dia mau diajak kembali ke Allah, ayo. Hanya itu. Tapi kita tetap pengajian. Kita tetap bikin pengajian di rumah sekali, di rumah Iris. Via telepon ya, Bu? Ya? Natali izin via telepon atau Ya. via telepon? Belum Pada ketemu saat langsung. itu nangis atau tadi Umi bilang nangis? Ini apa sih detail banget udah. Aku mau buru-buru. Berarti belum ketemu langsung Mi. Mi. ada Monara Tuliu juga Oh iya, hadir. semua Dan banyak. update-annya Anis kayaknya pakai hijab. Adi dia bilang gimana nggak? Oh iya, cantik banget pakai hijab tadi. Aku nggak nyangka Mona datang udah lama banget kan nggak ketemu sama Mona pas datang. Seneng banget gitu. Terus ada Janet, siapa? Jenita Janet. Ada aura. Tadi Aura kasih dan mereka apa ya? Seneng hadir ke sini. Maksudnya mereka itu kan kita semua sedang berproses. Yang tadi dengan prosesnya Jenita juga semua yang hadir di sini nangis semuanya. Kan gitu. Hidayah itu kan dari mana saja ya gitu. Dengan kita ngedengerin kisahnya, perjalanan spiritualnya itu bisa menjadi pacuan buat kita. Oh iya, dia aja bisa kok, saya nggak bisa gitu. Jadi luar biasa teman-teman artis ini. Support Umi untuk mereka apa? Untuk Mona, Janet, Aura Oh Kasih ya, yang lagi kita belajar. iya kita tadi ya ayo kita nanti keliling deh ini di pengajiannya di rumah siapa gitu gantian dengan guru saya gitu. Mona sendiri ada nggak sih Mi? Mungkin minta masukan Mi gimana nih? Mungkin lagi mencoba untuk mendalami lagi. Iya semuanya, kan tadi saya bilang semua sedang berproses. Saya pun juga sama Mbak, saya masih belajar, terus saya juga baru saja kan saya butuh banyak banget ilmu yang harus saya pelajari dari guru saya. Umi, balik lagi ke Natali Umi. Tadi sempat tadi Umi bilang menanggapi itu, apa tanggapan dari Natali sendiri ketika Umi bilang kalau bisa jangan dibuka gitu. Ya dia nangis, dia menangis. Hanya nangis. Hanya bilang nggak kuat. Ya sudah, kan gitu. Kan keadaan hatinya hanya dia. Tapi saya hanya bisa meluk dia. Saya tahu bagaimana bebannya. Jadi kita berdua ya hanya bisa meluk, mendoakan gitu, mendoakan. Tapi kita ya akan tetap terus nemenin. Kita harus tetap nemenin gitu, nemenin prosesnya dia yang butuh dibimbing. Apalagi yang sedang mendalami Islam ya. Dia banyak nanya bagaimana Islam itu seperti apa. Ini tuh begini, ini begini gitu. Banyak dia nanya. Nah masa kita orang Islamnya nggak mau sih ngajarin kan gitu. Ya hari ini dia kan udah posting juga tuh Mi, udah melepas hijabnya. Ini udah sempat lihat. Sudah. Bintang. Di atas panggung tadi saya lihat. Lagi acara saya lihat. Dikirimin sama Iris. Ya tanya ke anak jauh yang kuat ya dia nangis, dia udah nangis lah bagus. Saking sayangnya. Tapi ya kita hanya bisa nemenin. Menyayangkan. Saya gak akan pernah ninggalin. Apa yang mau disayangkan, maksudnya apa yang mau kita kecewa? Enggak, kita nggak bisa yang kasih hidayah kan Allah. Kita cuma bisa, yuk kita temenin lagi kapanpun kita balik. Mbak, Allah aja nih besok kita maksiat, kita balik ke Allah, Allah masih terima. Masa iya kita mau ninggalin sih teman kita yang sedang dalam pencarian proses itu gitu. Kan akhirnya ya sudah saya menemani apapun keadaan dia ya, keadaan dia kita menemani dan udah kita
berdoa. Tapi bukan karena kekecewaan dia mungkin sama mantan suami atau karena azam sakit. Kalau kita gini, guru saya ngajarin kalau tujuan kita makhluk kita akan kecewa. Tujuan kita harta kita nggak dapat itu kita kecewa. Tujuan kita pekerjaan, kalian nggak dapat pekerjaan yang apa yang dimauin, kecewa. Kalau tujuannya itu, tapi kalau kita tujuannya Allah, ya kita nggak akan kecewa, indah aja gitu. Kan gitu. Ya kalau manusiawinya kecewa ya pastilah di antara kita banyak juga kan kita dikasih ujian dalam kehidupan kita kecewa wajar, cuma ya kembalikan ke Allah.